Kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Yang terakhir ini yang menjadi perenungan kita. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa bagi orang yang mengasihinya, Tuhan menyediakan semua yang saya bilang tadi, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat, semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Dan ini yang menjadi iman saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sahabat doa yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini sesuai dengan persekutuan kita adalah doa. Kita bersyukur bahwa doa adalah berkat Tuhan. Secara khusus Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu taat dan setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Jikalau kita tidak ada dalam hal ini, berarti kita bukan pribadi yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, berarti dia yang melakukan semua ketetapan perintah-perintahku yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini sangat jelas dan tidak ada tawar-menawar bagi saya dan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita meresponi firman Tuhan ini yang kita baca tadi? Tuhan menyediakan semua yang tidak pernah terdengar, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam doa kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus berpikir positif kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Terkadang ketika kita berdoa tapi yang ada di pikiran kita adalah pikiran negatif. Apakah Tuhan jawab? Apakah Tuhan sediakan? Apakah Tuhan akan memberikan solusi? Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya yakin itu doa yang tidak pernah bisa dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena di dalam diri kita sendiri kita sudah memiliki negatif thinking terhadap Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, doa itu adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi, kita ngomong kepada Tuhan, kita terbuka semuanya yang ada dalam diri kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, mengingatkan kita semuanya bahwa ketika kita berdoa, mari kita memiliki pikiran positif. Tentu pikiran positif yang sudah dibaharui, yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Terkadang ada positif ketika berdoa, setelah berdoa timbul pikiran negatif. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan, di dalam doa kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan ada pribadi yang sombong ketika dia berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, terkadang kita berpikir begini, tanpa saya berdoa, tanpa saya minta, toh juga saya ada. Tanpa saya memohon kepada Tuhan, toh juga saya bekerja, pasti ada. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, inilah manusia, inilah orang yang tidak ada di dalam hal. Dia itu adalah pribadi yang sesungguhnya tidak ada apa-apa sebenarnya, tetapi ketika kekuatan itu tidak ada di dalam dirinya, semua yang dia mau pikirkan, semua yang dia mau kerjakan tak akan pernah bisa berjalan seperti yang dia ingin. Oleh karena itu bersyukur kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Engkau jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Engkau jangan bersandar dengan kekuatanmu. Engkau jangan bersandar dengan kelebihan yang kau miliki. Karena kenapa? Karena itu semua akan membawa engkau jauh daripada Tuhan. Apa yang kau miliki itu, jikalau tidak ada campur tangan Tuhan, tak akan pernah Anda
mendapatkan dengan sepuasnya apa yang Engkau rencanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita Bapak Ibu Saudara. Setiap malam kami selalu membina, setiap malam kami selalu mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Supaya apa? Di akhir-akhir ini, di masa-masa seperti yang sulit seperti ini, terkadang kita terhanyut karena keadaan. Terkadang tidak ada lagi waktu untuk mengingat Tuhan sebagai pribadi yang menjadi pemilik hidup kita. Maka inilah waktu-waktu bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saat kita berdoa, kita harus melawan keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Saat kita berdoa, kita harus mengoreksi diri kita. Tuhan, apakah saya layak sesungguhnya untuk memohon semua yang Engkau yang saya inginkan ini? Ada introspeksi diri, ada evaluasi diri. Karena kita berhadapan dengan Bapa, dengan Allah yang tidak bisa terpikir bagi kita. Dia melihat semua yang ada di dalam hati kita. Dia melihat semua apa yang tidak pernah terpikirkan bagi kita. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Tuhan. Tapi dikatakan selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Anda dan saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita hanya mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan karena ada maunya kita? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan karena ada pergumulan besar di dalam hidup kita? Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, tanpa ada unsur apapun itu tadi, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Bukan karena lemah fisik kita, bukan karena banyak pergumulan baru kita datang kepada Tuhan. Itu pikiran yang salah, itu prinsip yang salah. Tetapi bagaimana prinsip yang benar? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada tidak ada masalah, ada tidak ada keuntungan, kita tetap datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Doa itu adalah berkat khusus Tuhan sediakan bagi kita. Tidak memakai bayaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menelpon orang pasti kita mengeluarkan biaya. Tapi kita berdoa, Tuhan tidak meminta biaya. Tuhan hanya mau hati kita untuk datang kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita selalu datang kepada Tuhan, meresponi setiap yang Tuhan sediakan bagi kita, dan mengimani apa yang sudah Tuhan jadikan bagi kita. Dan terimalah dengan iman hal demikian. Dan jangan lupa kembali kepada Tuhan jikalau doamu dijawab. Kembali dan bersyukur kepada Tuhan jikalau semua yang kamu inginkan Tuhan berikan jalan keluar. Dan kembalilah kepada Tuhan ketika engkau dilewati oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Jangan pernah lupa diri. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita yang sudah mendengarkan dan seluruh jemaat ekspektasi yang sudah mengikutinya, yakinlah dan imanilah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, dan betapa maha kuasanya Allah yang kita percaya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam ini sungguh menguatkan kami kembali bahwa doa adalah berkat spesial yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berkomunikasi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kami pada malam hari ini, Tuhan menyediakan bagi kami yang terbaik kami terima dalam hidup kami. Dan kiranya kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mampukan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita melanjutkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa buat pospay kita yang ada di Lampung, supaya Tuhan boleh juga memakai pos pelayanan kita di tempat ini. Ada banyak jiwa yang boleh kita layani. Firman Tuhan tersampaikan, dan kita berdoa kehadiran pospay kita di Lampung ini, Tuhan boleh jadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur kami juga boleh melayani Tuhan.
POSPI Gereja Anugerah Kristus di Bandar Lampung ini. Ada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti berikan bagi kami di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan mampukan kami boleh melayani Tuhan di tempat ini, bersama dengan seluruh pengurus yang ada di tempat ini. Dan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, mampukan kami melayani-Mu. Dan kiranya kabar sukacita, Injil keselamatan itu tersampaikan, terdengar bagi setiap mereka yang masih belum percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus.